stimulus, entah itu makanan, entah itu party, entah itu attention, apapun lah yang pleasurable, yang men-trigger hormon endorfin atau dopamin itu terus-terusan, akhirnya jadi kayak baal, dan kalau nggak hati-hati bisa kehilangan jati diri ya. Sometimes lo harus nyobain hal yang emang even lo nggak suka. Kenapa? Then you will know, oke, ini bukan gue. Eventually yang tadi yang misalnya pilihan ada 10, oke, ini bukan gue. Oke, sisa tinggal 2 pilihan. Oke, jangan-jangan 2 pilihan ini gue gitu. Ya udah, embrace aja gitu. Cheers. Cheesy banget. Sayang sekali, sebenarnya di belakang itu gunung bagus banget, tapi sekarang udah ketutupan awan. Tapi anyway, nggak apa-apa, yang penting obrolannya bukan. So tadi kamu agak-agak low energi nih. Kenapa low energi? Jadi kita lagi ada di Bukit Asah. Jadi kemarin sampai sekarang kita nginep semalam di Bukit Asahnya. Tempatnya bagus banget. Dan lagi ada acara festival musik gitu. Tapi memang full musiknya genrenya psytrance. Gimana musiknya psytrance? Kalian nih bisa dengar sendiri di video versi lainnya ya. Terus itu semalam suntuk, nggak ada berhentinya, dari pokoknya 24 jam nonstop gitu. Terus udah tuh kita rencananya awalnya kayak oke, sampai zuhur kali ya, atau kalau good time kita sampai sunset aja di sini, walaupun kayak jam 3 jam 4 gitu ada meeting online gitu lah. Tapi pas udah bangun tidur gitu kan, udah duk. Intinya kita overwhelmed. Bukan berarti musiknya jelek buat penggemar psytrance atau festivalnya. Itu festival keren banget di tempat yang terpencil pinggir laut gitu kan, di bukit-bukit. Soundnya sebenarnya oke banget. Soundnya bagus sih. Sound sistemnya juga bagus. Kedengeran sampai jauh. Jadi sebenarnya kayak lo selalu punya pilihan buat dengerin itu di depan panggung, dan kita sempat ngerasain juga ya di depan panggung yang jauh pun gitu. Tapi ya kalau bukan genre-nya ya jujur sama aja gitu. Kalau lo penggemar psytrance terus lo ke jazz Gunung Bromo juga apaan sih nih musik nggak asik nih gitu. Bener. Ini bukan berarti nggak asik. Too much stimulus menurut kita karena nonstop. Nah jadi tema obrolan sekarang adalah stimulus gitu, kayak gitu, overwhelmed dengan stimulus gitu, karena kayak dari nyampe sampai tidur kebangun-bangun terngiang-ngiang ada suara dung sampai lagi mau mandi gitu kan, wah nggak berhenti stimulusnya. Terus aku kepikiran kayak gila ya, kayak orang bisa gitu dapat stimulus semalam suntuk nggak tidur gitu. Iya, menurut aku sih personally. Padahal kalau dari segi fisik kamu mungkin nggak capek ya, kita nggak terlalu fisikal ya, yang naik bukit hiking nggak, tapi mental apa gimana? Ya. Lebih ke mental ya. Jantungnya capek. Soalnya kayak tadi tuh mulai respon badannya itu adalah pas kita lagi makan di warung, udah musiknya jugu. Tiba-tiba di TV ada entertainment wawancara gitu. Artis-artis gitu. Terus anaknya si mboknya main TikTok. Wah, gokil. Overwhelmed. Gokil tuh tiga itu tuh kayak awalnya gini, oke, aware, ada ini, ada itu, oke, ada 3 hal ini gitu. Terus sempet kayak oh dia lagi ngomong ini, oh ini gitu. Giliran ke bawah dan keserap tuh langsung kayak yang tadinya energinya tuh masih oke, standar, yang pas tadi dug itu tuh kayak yang biasanya mungkin energinya tuh naik ke atas gitu ya. Ini tuh kayak oke, stagnan. Ini tadi tiba-tiba langsung shoo gitu kayak. Tadi pas abis mandi pun kita bilang kayak oke nih, kayaknya abis mandi bisa nih joget-joget di depan nih gitu kan. Kayaknya bisa nih menikmati musiknya lebih maksimal gitu kan. Terus pas tiba-tiba drop
kena Gitu. stimulus itu langsung itu sih. Nah terus di momen itu tuh kayak jujur keinget masa lalu sih gitu. Salah satunya misalnya kayak ya pernah nggak sih gitu loh apa dipanggilin sama orang rumah atau misalnya diteriakin sama saudara gitu, woi Nes gitu. Itu tuh rasa deg-degannya tuh sama gitu, kayak nggak berhenti dug gitu kan gitu. Terus Kamu diteriakin apa sampai seberat psytrance ini? Emang diteriakin apa di rumah? jadi bukan diteriakin apa di rumah, tapi kayak kalau mungkin kalau di rumah kali ya. Dulu kan gue susah banget pagi ya, sampai sekarang juga masih sih gitu. Tapi kayak setiap hari tuh distimulusin gitu terus gitu loh. Kayak pagi bangun, gitu Kayak kan. anggapannya didorong-dorong, ditarik-tarik, tapi dari diri kita sendiri nggak gerak gitu. Iya semacam itu. Pokoknya intinya kayak Nggak. overwhelm sih, overwhelm banget. Dan pokoknya intinya di momen tadi tuh itu mengingatkan aku kayak oke, aku pernah berada dalam situasi overwhelm kayak gini gitu. Dan ternyata tuh nggak jauh-jauh, sesimpel kayak ibarat kata misalnya di rumah gitu, misalnya kayak ya dipanggilin tapi gara-gara nggak dengar, kadang-kadang mungkin dipanggilnya akhirnya agak kenceng, terus pagi-pagi dengerin musik, di mobil dengerin musik gitu, sampai pernah ada satu titik di mana udah saking dengerin musik mulu, bahkan nggak tahu ya, overwhelm sampai ngantuk, jadi sambil nyetir tuh sambil ngantuk. 6 gitu. Ya. Baal. Iya. Iya. Jadi di momen tadi tuh kayak it's my realization, kayak alhamdulillah aku sekarang udah ngerasain enaknya diem. Jadi kayak oke, bisa menyeimbangkan kapan gue butuh stimulus. Kadang-kadang ada lah gitu momen-momen dimana kayak justru kayak gini lagi low, terus butuh pumping dengan dengerin musik yang emang enjoyable buat aku gitu. Tapi kalau enggak, ini kan ibarat kata kayak gue disuguhin musik yang ibarat kata makanan yang bukan kita suka, tapi disuruh makan terus gitu kan. Kayak disuapin terus gitu. It's not my choice gitu. Jadi akhirnya kayak di momen tadi tuh aku memilih kayak oke, gue disuguhin sama banyak hal lah, ibarat kata environment menyuguhkan banyak hal yang tidak sesuai dengan keinginan, dan I don't want this gitu. Makanya aku ngajakin kamu kayak udah yuk cabut yuk gitu. Karena capek gitu, kayak rasanya kayak gue di stimulus terus nih, sedangkan di sisi lain gue butuh kayaknya gue butuh tenang gitu. Iya. Akhirnya mungkin ya ini sebagai analogi aja jadinya sih momen kita ya. Maksudnya wisdom atau experience, atau kita bisa kaitin hidup sebelumnya yang kayak di saat kita nggak distimulus sama hal luar yang sebenarnya bukan kita mau, akhirnya kita jadi lupa apa yang kita mau kadang-kadang. Akhirnya terus jadi baal. Ini kan kita karena kita udah tahu aja kayak ini enggak kita gitu kan. Tapi kita coba. Tapi kadang-kadang orang udah terperangkap di situ, stimulus, entah itu makanan, entah itu party, entah itu attention, apapun lah yang pleasurable, yang men-trigger hormon endorfin atau dopamin itu terus-terusan, akhirnya jadi kayak baal, dan kalau nggak hati-hati bisa kehilangan jati diri ya. Iya. Nah, kehilangan self awareness. Tapi dari sini pun aku dapat wisdom gini. Sometimes lo harus nyobain hal yang emang even lo nggak suka, atau lo nggak tahu lo suka apa enggak. Halo Bli. Atau misalnya kayak lo harus nyobain sesuatu hal yang emang lo juga nggak suka gitu. Kenapa? Then you will know, oke, ini bukan gue. Oke, gue lebih suka ini. Jadi kadang-kadang tuh kayak mungkin susah untuk kalau aku mikir gitu ya, zaman dulu kayak apa sih yang gue suka gitu. Mungkin agak susah apa yang gue mau, apa yang gue suka gitu. Orang tuh kalau misalnya memang belum benar-benar firm dengan apa yang dia mau, apa yang dia suka, ibarat kata jati dirinya dia, itu susah tuh nyarinya. But my wisdom is beneran cobain sih, lo harus cobain gitu as maximum as you can gitu. Aku udah mencoba semaksimal mungkin experience untuk ya berubah-ubah, ganti rencana. Tadinya kita mau di rooftop kita, terus kemudian akhirnya kita tidur di tenda gitu kan, terus ternyata posisinya juga kurang nyaman, tapi kayak ya udah tidurin aja gitu, terus tidur sampai pagi. Bener-bener udah aku cobain,
as maximum as I can, tapi kayak udah stop gitu, yang kayak capek. Nah di momen ini tuh kayak realization aku adalah ya udah, lu bener-bener cobain suatu hal dan lu bener-bener rasain experience itu. Lu suka nggak sih hal ini, lu mau nggak sih hal ini. Kalau emang nggak mau, then it's not you, dan mungkin yang lain itu adalah lo gitu. Dan akhirnya eventually yang tadi misalnya pilihan ada 10, oke ini bukan gue. Oke, sisa tinggal 2 pilihan. Oke, jangan-jangan 2 pilihan ini gue gitu. Ya udah, embrace aja gitu. Iya. Kenapa kau? Masih recovery. Sekali lagi gue bukan bilang ini festival jelek, enggak banget. Kalau kalian lihat di video gue, itu orang enjoy banget. Untuk yang suka psytrance, untuk yang suka kenceng-kenceng dan dapat alamnya, ini recommended banget buat kita. Ya gitu. Tapi ini kita nge-share pengalaman kita sebagai orang biasa yang bukan audiensnya. Yang bukan audiensnya, tapi kita tetap experience. Seru sih, maksudnya kayak ya experience baru gitu. Gimana sih, kayak gue mati nanti at least gue udah ngerasain namanya event psytrance. Iya gak? Gue udah ngerasain bangun pagi jantungnya udah dug. Bangun pagi ngeliat sunrise tapi oke, mantap. Sampai mandi itu lucu banget. Sampai di kamar mandi kayak aduh. Iya, stimulus. Temanya stimulus obrolan kita. Kayak iya. At least gini sih, pilih aja sih stimulus yang memang sesuai mau lo gitu. Tapi kebanyakan juga gak bagus, bikin 6 juga gitu. Tapi at least kalau dia memilih, dia udah experience, dia memilih. Iya. At least ini lebih baik daripada kayak sekedar kayak disuapin terus tapi nggak sadar gitu loh. Conscious choice, pilihan yang sadar gitu. Yes. Pleasure yang sadar gitu ya. Kenikmatan yang didasari oleh kesadaran gitu. Nggak nggak gitu. ini enak oke semua gitu. Even tadi satu lagi di momen kita lagi makan, kamu kan bawa ciki banyak tuh. Gue nyesel nyobain ciki lu. Nggak enak ya? Nggak enak. Kayak orang gue lagi asik makan jet set kesukaan gue gitu kan, mau nyobain nggak gitu. Terus pas nyobain kayak merusak gitu ya. Iya. Terus di momen itu aku kayak gini, I can choose better. Gue udah tahu ini pasti rasanya bakal merusak gitu. Kayak ya udah, tapi tadi aku berpikir kayak ya udah, next time kalau emang udah sukanya ini ditawarin lain yang lo nggak yakin, udah nggak usah gitu. Kayak kerjaan. Kita sebagai yang punya waktu fleksibel, kerjaan remote, terus bisa ngambil berbagai kerjaan dalam satu momen. Nah itu juga tantangan juga sih. Memilih banyak gitu kan, ini bisa. Tapi kayak kalau misalnya aku baca captionnya dari Anika kemarin berapa hari yang lalu, ada capacity and capability. Jadi capability itu masalah kayak ya gue bisa ngelakuin ini. Misalnya kayak ada 10 hal, gue bisa ngelakuin 10 hal ini. Tapi kapasitas itu masalah energinya ada apa enggak, attentionnya, waktunya gitu. Jadi kayak capability gue bisa ngerjain ini, gue bisa ngerjain project yang ini bisa gue kerjain, gue capable untuk ngerjain ini. Tapi kapasitinya ada gak gitu, dari segi waktu, tenaga, pikiran, fokus gitu. Jadi ya harus milih sesuai kapasitas kita juga. Capable, tapi masuk kapasitas kita gak gitu. So jadi dari stimulus ini, kalau buat aku sih, pilihlah stimulus yang memang lo pilih. Seperti halnya aku memilih membuat kopi tetap 3 porsi. Ini good mood banget nih. Iya. Stimulus tapi pilihan kopi. Iya. Sayangnya sebenarnya itu di belakang ada gunung gede banget, Gunung Agung kalau nggak salah ini nih. Tapi ketutupan awan. Tadi pas lagi nyating, pas lagi lewat gitu kan, wah ada Gunung Agung, berhenti gitu. Backgroundnya bagus nih, tapi ketutupan awan. Next kita pasti bakal balik lagi ke sini dengan kondisi yang lebih memilih, dan ya bikin konten lagi di sini seru. Pengen ngedrone tapi ya udahlah, udah pada ketutupan awan dan panas, kayaknya drone-nya kasihan. Jadi itulah obrolan kita di trip ini.
Ya semoga kalian terhibur dan dapat value-value-nya. Cheers. Cheers, honeymoon setiap hari.